Mama Sulasi. Selamat sore, Ina. Ya, kita tunggu ini dulu, Pak. Ibu siap. Iya, boleh. Kasusnya satu saja atau satu saja ya? Mama. Bisa dengar kah, Mama? Tidak. Cek. Tidak Begini bisa dengar, dengar? Adi. Bisa dengar Kalau begini? begitu dengar. Oh, iya. Begitu bisa dengar. Baik. Iya. Kasus yang kita ini cuma satu ya, Mama. Tapi dibuat berdasarkan ini ada checklist. Ini kita mau buat kasus apa ini, Mama? Adakah anak-anak tuh biasa banyak? Nah, SD. Atau kita membahas dalam kasus yang mana? Mama masih unmute. Masih unmute. Sorry. Ya. Anak SD ini kan biasanya kalau SD ya, kalau SD itu paling sering apalagi kelas bawah tuh menyontek saat ujian. Terus mungkin menemukan ada teman yang kehilangan ATK mungkin itu biasa begitu saat ya SD ini kakak. Mungkin kalau SMP SMA lebih ini kasusnya ya. Kalau memang banyak kasus di SMP, tapi kebetulan saya ini guru mata pelajaran, jadi bukan wali kelas, jadi saya tidak pernah Sudah tangani pasti. kasus. Iya, tidak pernah tangani ini kasus. Atau kita angkat kasus yang lagi marak ini, Kak Mama. Apa tadi? Tentang Loli dengan mamanya. Boleh. Tapi ini ibu siapa ini kok belum muncul? Ibu Sherly belum masuk. Dia mau ke sana. Bagaimana? Kita tetap membahas atau Boleh bagaimana? adik, kalau beta masuk. Beta japri Ibu Sherly coba ya. Ya.
Sorry Ibu Sherly, baru sementara ketik tahu-tahu su masuk. Kayaknya Iya. saya tidak diizinkan masuk dari tadi, mungkin karena terlambat. Aduh, Oh, mohon maaf, Oke. terlambat Kami gabung. masih menunggu Ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Oh, kita 3 saja. Kami menunggu Ibu. Iya, kita cuma 3 kita. saja. Siap. Bagaimana nih mau ambil kasus yang mana nih? Mungkin dari kasus anak SD apa-apa kira-kira, atau mau lagi yang tren Loli dan mamanya? Keren tuh. Atau saya ada apa? Saya ikut ini. Di satu kasus ini anak sekolah. Tapi kebetulan ini mamanya itu cerita ke saya, jadi saya tahu kasusnya mereka begitu. Sedikit ya, boleh Kak Ibu? Boleh, boleh. Oke, ini cerita. Bagi kakak. Iya, waktu itu kejadiannya si Leon ini pulang sekolah dengan dia sebenarnya pulang dengan wajah yang cemas, kemudian hidungnya ini berdarah, tetapi ini sudah sempat dilap oleh Leon waktu di sekolah. Ya, itu akibat dari dia dipukul oleh temannya. Tapi waktu dia dipukul temannya, Leon itu langsung menghapus saja dia punya darah yang ada di hidung, tetapi masih ada tersisa karena kan darah ini dia menggumpal di hidung itu. Nah, kemudian Leon waktu pulang rumah, Leon lapor ke bapaknya Leon. Waktu itu bapaknya Leon baru pulang kantor bilang. Dia waktu pulang dia lapor bilang bapak tadi ada teman yang pukul Leon. Terus dia punya bapak tanya pukul di apa? Karena kan dia punya muka tidak ada yang memar. Ternyata dia punya teman punya tangan itu pukul kena di hidung bilang. Kemudian dia punya bapak cek memang masih ada gumpalan darah di hidungnya Leon begitu. Kemudian dia punya bapak karena marah, lalu bapak Leon ini langsung ke menghadap wali kelasnya Leon untuk mengadukan kejadiannya Leon itu, kejadian yang terjadi di Leon. Sampai di sana karena bapaknya Leon ini dengan namanya orang tua dengar laporan itu pasti dia marah. Kemudian dia pergi, dia sampai itu dia beritahukan dengan emosi begitu, agak emosi ya. Terus dia sampaikan ke wali kelas sampai wali kelas ini agak ketakutan begitu. Kemudian wali kelasnya janji untuk mau menyelidiki apa yang terjadi terhadap Leon sebenarnya. Nah, setelah itu kemudian Leon ceritakan ke dia punya mama. Waktu di rumah Leon bilang, mama percuma saja mama ini lapor di sana. Karena Leon pernah lapor, itu ini ada satu Pak Guru katanya, dia bilang begini. Waktu itu kan Leon karena kesakitan, jadi dia menangis. Dia bilang begini, Pak ini ada teman ini Leon, langsung Paknya bilang begini, kamu laki-laki atau perempuan? Kalau kamu perempuan ganti saja itu celana dengan rok. Nah, gurunya bilang begitu, sampaikan ke begitu, terus akhirnya teman-temannya ini bully kembali Leon, jadi ketawa. Leon kan jadi rasa seperti bagaimana ya, mungkin namanya anak-anak ya dia juga malu toh. Akhirnya Leon diam saat itu bilang Leon langsung diam. Nah, kemudian karena pengalaman yang buruk itu mungkin akhirnya Leon tidak mau melapor lagi kalau misalnya Leon ada yang membuli Leon begitu. Kemudian selain itu ternyata Leon ini juga pernah mengalami pengalaman yang buruk dengan wali kelasnya. Ya, waktu itu Leon pernah
di apa ya, diberikan soal ujian untuk mereka mau ujian ini kan gurunya bagi semua siswa untuk lembar ujian itu ke semua siswa. Nah, setelah selesai dibagi, guru itu tanya siapa yang belum dapat, bilang begitu. Terus tiba-tiba Leon ini angkat tangan, bilang Leon belum dapat. Nah, ternyata sebenarnya Leon sudah dapat, tapi Leon robek kertas, kemudian Leon buang ke tempat sampah. Akhirnya ada teman yang lihat ternyata, terus temannya itu bilang, tidak ibu, Leon sudah dapat, tapi Leon buang ke tempat sampah, dan guru itu dia ambil, wali kelas itu dia ambil. Nah, mulai dari situ, mungkin sejak saat itu, gurunya sudah tidak percaya lagi dengan Leon, sehingga apa yang disampaikan ke Leon, semuanya tidak dianggap tidak benar atau tidak serius, begitu. Karena pengalaman buruk itu yang pernah Leon hadapi. Jadi waktu Leon orang tua Leon melapor ke sana, orang tuanya Leon sempat kecewa kenapa setiap kali anak itu melapor sering diabaikan oleh guru begitu. Ternyata latar belakangnya ada kejadian yang membuat guru itu sudah tidak percaya lagi kepada Leon begitu. Tapi kan kasihan juga, Leon ini kan anak SD. Dia ini juga butuh perlindungan. Ya toh, dengan siapa lagi dia ini harus melapor kalau bukan ke gurunya. Begitu. Jadi saya rasa ini juga ada dilema etika yang dialami oleh ini Leon ya. Tapi yang bikin saya terenyuh itu saya dengar Leon itu sempat bilang ke orang tuanya begini, Mama percuma saja Mama ini lapor, karena guru tidak akan dengar ini Leon lapor untuk laporannya Leon begitu. Jadi ini bagaimana? Terus setelah orang tuanya itu melapor, mereka dijanjikan untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi sampai sekarang ternyata mamanya Leon waktu itu keesokan harinya mamanya Leon sama bapaknya Leon menghadap lagi. Jadi mereka sampaikan bahwa nanti akan ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang tidak ada kayak pemanggilan untuk orang tua Leon berhadapan dengan orang tua yang si bully itu atau bagaimana, itu tidak ada begitu. Jadi ini bagaimana? Jadi saya pernah diceritakan masalah ini, saya juga bingung. Ini harusnya Leon juga harus memberikan suatu tindakan yang dipercayakan lagi oleh gurunya ya toh, supaya gurunya percaya lagi kepada Leon. Tapi namanya anak-anak ini bagaimana kalau misalnya dia setiap hari mengalami hal ini, wah ini kan bagaimana ya, dia trauma. Tapi karena dia orangnya, anaknya bilang semangat mau belajar, jadi dia setiap hari ke sekolah saja. Pernah satu kali saya tanya lagi bagaimana, ternyata dia pernah sampai tangan ini ada cakaran dari temannya. Padahal itu setelah laporan itu ternyata Leon masih tetap dibully oleh temannya. Ini bagaimana? Saya bilang coba menghadap lagi orang tuanya. Cuma Leon ini dia sudah tidak mau lagi melapor begitu. Karena dia bilang percuma. Begitu. Kasihan anak ini. Iya. Dia kelas berapa Ibu Vera? Ini kelas 1. Aduh, baru kelas 1 SD, kenapa begitu? Benar. Tapi ini anak ini dia semangat belajar. Jadi dia kayak saya lihat kayak dia sudah tegar dengan teman-teman membuli dia atau apa begitu. Aduh, kasihan. Itu seharusnya tuh diselesaikan. Terus kalau guru kelas, namanya anak kelas 1 seharusnya guru kelas 1 tuh
kasih kesempatan tuh untuk anak ini, masa sih tidak dipercaya seterusnya lagi tuh. Benar. Ini Karena Bapak Ibu guru kelas yang 1 gitu. sadis ya. Iya. Saya pikir Karena tadinya anak SMP yang Ibu Vera cerita. tidak, anak SD. Karena saya nih guru mata pelajaran, saya tidak pernah hadapi persoalan dengan siswa atau apa. Saya tidak pernah ini. Jadi kebetulan ada masalah ini beberapa hari yang lalu diceritakan ke saya, maka saya bilang seharusnya wali kelas itu harus ini menindaklanjuti ini. Nah, waktu saya belajar ini, saya terpikir tentang ini masalah Leon ini. Kasihan anak ini. Kasihan. Jadi iya. Jadi sebenarnya belum ada keputusan apapun ya yang diambil ya. Belum Kasihan. ada. Itu seharusnya Kepseknya juga turun tangan sudah. Kalau kami nih Ibu Vera, kalau kami Iya. tiap kali ada masalah apalagi berhubungan orang tua sampai datang itu Kepsek pasti harus tahu. Karena kan kita Iya. evaluasi setiap hari toh, jadi guru kelas akan lapor, oh tadi ada begini, yang tidak bisa mereka selesaikan, dan oke ketemu dengan saya. Tapi kalau misalnya mereka bisa selesaikan sendiri lebih bagus lagi guru kelasnya itu. Nah ini tidak terselesaikan itu, kesian anak itu. Iya. Baru kelas Jadi 1. yang saya dengar itu yang orang tuanya mau ini mereka dipertemukan dengan orang tua yang si pembuli ini, tapi ternyata tidak dipertemukan. Yang mereka tangani itu memang kepala sekolahnya juga tahu katanya. Ini terus kepala sekolahnya bilang nanti akan ditindaklanjuti. Ternyata mereka tindaklanjuti antara ini siswa saja dengan guru itu tanpa menghadirkan orang tua. Ini kan Leon sudah berulang kali, bukan hanya sekali. Gitu. Masalah Leon ini masalah Leon sebenarnya bukan hanya dengan guru ya. Ini lebih Leon dengan temannya membuli dia. Ya, kemudian selain dengan temannya, dengan guru juga, dengan guru yang terkait itu lembaran yang Leon buang itu. Jadi sudah tidak ada rasa percaya dari guru terhadap Leon, begitu. Jadi apa yang Leon sampaikan itu semua tidak benar. Dan sempat juga orang tua Leon tuh keberatan karena ada guru itu yang sampai menyampaikan begini, kalau kamu ini laki-laki, kalau kamu perempuan ganti saja ini celanamu dengan rok. Itu guru juga masa ngomong sama anak kelas 1 SD begitu. Iya, sampai ternyata ini mereka itu menutupi itu. Sepertinya mereka tutupi itu dan tidak menyangkal begitu bahwa itu hanya bahasa yang keluar dari Leon. Begitu. Aduh. Ini masalah ini yang bagaimana ini kira-kira. Oke deh. Nah ini kita mau analisis ya. Analisis kasus. Analisis kasus ini. Tadi saya bingung apakah kasus yang sudah ada keputusannya ataukah belum nih. Tadi saya tidak terlalu mengikuti dengan baik. Apakah kita menganalisis keputusannya atau kita menganalisis kasus? Sepertinya kita menganalisis kasus, Kak Ibu. Oke. Coba kita melihat dia punya instrumen ininya ada kah, Ibu? Ada. Kita hanya minta ada rubrik untuk dicentang. Oke. Bentar saya lihat. Coba kita lihat. Memang ini nih Ibu
Kalau di Rukol ini kan di poin kedua itu dari studi kasus pilihan tersebut, tugas setiap kelompok adalah menentukan yang pertama, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Yang kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Terus, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Nah, maka di saya punya kepala itu Harusnya sudah ada sudah ada keputusan. keputusan yang Sudah kita ada, analisis iya. nih, keputusannya ini sudah tepat atau belum. Terus Oh. berdasarkan 3 prinsip itu masuk ke prinsip yang mana. Kayaknya kita menganalisis seperti itu. Oh, Nah, kalau Ini- misalnya dari kasus ini sudah ada keputusan tuh jauh lebih bagus supaya kita tinggal menganalisis keputusan misalnya yang diambil oleh guru atau kan bisa kita menganalisis keputusan yang diambil guru nih. Tapi harus jelas nih keputusan yang diambil guru tuh kan mereka menyelesaikan tidak melibatkan orang tua ya. melibatkan orang tua. Hmm. Padahal kan di situ kan Leon melaporkan berdasarkan ini laporan dari Leon, sehingga orang tua datang itu kan mengadu toh, menyampaikan apa permasalahan itu. Berarti kan mereka harus menghadirkan orang tua karena itu orang tua sudah tahu. terlibat dalam kasus itu Iya, sebenarnya. sudah terlibat. Iya. Nah, berarti kita analisis dulu nih kasus ini nih kira-kira ada unsur dilema etika atau tidak ada nih. Yang mengalami dilema siapa begitu? Yang dilema etika saya rasa si Leon ya. Kan kalau ini kan lagi mau bicara tentang pengambilan keputusan toh, Bu Vera. Jadi seharusnya yang mengalami dilema itu mungkin gurunya. Oh iya. Karena gurunya yang akan mengambil keputusan antara benar dan benar. Karena dilema etika itu kan benar dan benar. Kalau bujukan moral itu kan benar dan salah, benar lawan salah, benar dan salah. Sedangkan kalau dilema etika itu lebih pada benar dan benar begitu. Nah, berarti kita perlu lihat dulu kasus ini nih ada dilema etikanya atau tidak. Kalau ada, nah itu yang kita mau analisis pengambilan keputusan dari guru itu tuh sudah tepat ataukah masih belum tepat, dia pakai prinsip yang mana, rule based thinking kah, and based thinking kah, itu yang kita analisis toh. Ya. Kalau misalnya guru itu dilema etikanya ada pada menurut Bu Vera sama Bu Sulastri, ini kasus ini nih ada unsur dilema etikanya kah? Antara benar dan benar. Benar dan benar. Kemarin kan ketika kita analisis, kita contoh yang kita jawab di ini apa eksplorasi konsep itu kan benar jika bahkan benar juga jika begitu kalau kita mau analisis dia nih ada dilema etika atau tidak. Jadi guru ini dilema karena benar kalau Leon misalnya apa begitu, benar juga kalau misalnya apa begitu. Ini harus baca ulang yang itu bagian itu karena kita hanya berpatokan pada 4 paradigma, kemudian ada 9 apa itu? 9 langkah pengambilan. Iya, kan konsep besarnya itu dari kita harus bisa bedakan antara dilema etika dengan bujukan moral. Dilema etika itu kan benar dan benar nih, sehingga kita menjadi dilema. Benar karena ada kepentingan individu, tapi ada kepentingan kelompok juga. Lalu benar dan benar itu karena ada rasa peduli dan rasa apa tuh? Keadilan lawan kepedulian. Nah, itu sehingga membuat ada dilema begitu. Sedangkan bujukan moral itu benar dan salah. Iya. Antara benar dan salah. Jadi kita fix mau pakai kasus ini.
Sementara tadi dari awal kita belum tahu loh penyelesaiannya seperti apa. Bu Vera bagaimana? Kalau penyelesaiannya kita sudah dapat gambaran Tahu, jelasnya, kita bisa lebih analisis lebih dalam lagi nih, pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah tepat ataukah masih belum tepat? Sudah tepat karena apa? Belum atau kurang tepat karena apa? Begitu. Kalau menurut saya penyelesaian mereka itu kurang tepat. Karena sampai sekarang kan Leon masih juga dibully. Gitu. Artinya kan belum ada kekuatan yang berpihak ke Leon sehingga Leon bisa sekolah seperti biasa tanpa dibully lagi. Iya. Berarti kasus ini belum ada penyelesaian semestinya. Iya. Seharusnya kan kedua orang tua dari kedua belah pihak itu juga dihadirkan sehingga ada ketakutan dari kedua belah pihak. Oh, ternyata dia punya orang tua juga begitu. Yang itu juga jadi bagaimana kita apakah mau meneruskan berdiskusi terus menggunakan kasus ini atau kita ganti kasus? Terserah. yang ada di punya kepala hanya itu. Kalau ini mau kasus yang lain silakan. Nah, boleh. Saya mana-mana saja. Yang paling penting kita bisa menganalisis tuh Bu Vera. Ada tidak dilema etikanya dalam kasus itu. Nah, kan yang pihak pengambil keputusan itu adalah pemimpin. Maksudnya pemimpin itu bisa gurunya, bisa kepala sekolahnya. Apakah pengambilan keputusannya ini tepat atau kurang tepat? Gitu. Atau dia punya pengambilan keputusan itu kita seperti menguji begitu dia punya pengambilan keputusan. Benar. Saya kembalikan bagaimana kita mau tetap menganalisis kasus ini, karena kasus ini juga saya juga masih mencari-cari kalau dilema etikanya nih benar lawan benar nih, benar dan benar nih bagian mananya nih. Leon benar, sedangkan satu lagi benar tuh dipertentangkan begitu. Nah itu ini bisa jadi benar lawan salah. Iya. Mungkin Ibu Sherly punya contoh kasus lain di sekolah mungkin. Contoh kasus lain di sekolah, aduh satu kasus terlalu banyak. Nah, pakai kasus yang sudah ada penyelesaiannya. Iya. Ini saya juga kan dengar cerita dari ini orang tua. Bu Sulasri deh. Bu Sulasri punya kasus apa? Kan Bu Sulasri lebih banyak dengan anak-anak toh. Apa ya, biasa juga cuman kasus menyontek kecil-kecilan tapi sudah selesai di kelas. Cuma berapa minggu lalu ada teman kasus ceritanya ada anak didiknya yang berjualan stiker kecil-kecilan nih. Tapi selama dalam pemantauan si ibu guru kelas ini, si anak yang menjual stiker ini belum ada kasus apapun tentang si anak yang menjual stiker ini. Tapi tiba-tiba satu hari ada orang tua murid yang kebetulan mengantarkan anaknya ke sekolah. Dia tidak mengantarnya, tidak langsung pulang, tapi dia orang tua ini masih sempat mengikuti apel pagi bersama. Dia masih lihat-lihat anak-anak ketika apel pagi bersama itu. Setelah bubar apel pagi, terus dia lihat bahwa si anak yang menjual stiker ini sedang menawarkan stiker ke teman yang lain. Menawarkan ya. Dia menawarkan tapi tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan supaya teman ini harus wajib beli gitu. Nah, si orang tua ini entah dia melihat dengan benar atau tidak, ternyata dia mengikuti si anak yang menjual stiker ini ke kelas. Waktu itu
teman kita guru belum masuk karena habis apel pagi itu kami biasa masih briefing pagi. Jadi kami belum ada di kelas waktu itu. Nah, si orang tua ini masuk di kelas si anak ini. Terus ada insiden lah di situ. Entah bagaimana cerita di dalam kelas, tapi tiba-tiba teman-teman di dalam kelas ini pergi ke ruang guru melaporkan bahwa ada anak yang menangis di dalam kelas. Nah, ketika guru kelasnya pergi ke kelas, si anak-anak ini melapor bilang, "Ibu, si A menangis karena ada orang tuanya si B yang datang marah-marah karena si A menjual stiker." Nah, waktu saya tanyakan ke si anak yang menjual stiker ini, dia bilang iya. Dia wali kelas tanya, dia bilang iya ibu. Si B punya bapak tuh ada omong-omong di saya, bilang ini tidak boleh jualan. Jadi si ibu guru bilang begini loh, kalau memang demikian, mestinya orang tuanya B ini menghadap saya sebagai wali kelas, bukan langsung masuk di dalam kelas langsung marah-marah. Nah, ini persoalan nih kakek. Beta, ketika teman ini menceritakan, beta menganggap bahwa ini sudah salah. Harusnya ketika ada persoalan di sekolah, orang tua datang lapor di guru. Iya. Di guru kelas, biar guru kelas yang menyelesaikan dulu. Kalau memang guru kelas tidak bisa menyelesaikan, barulah ambil langkah selanjutnya mungkin dengan bantuan kepala sekolah untuk mempertemukan dua belah pihak, orang tua atau bagaimana. Beriring dengan sejalannya waktu, ketika keluar main pertama, tahu-tahu anak yang menjual stiker ini punya orang tua WA ke guru kelasnya. Dia tanya, "Ibu, saya punya anak katanya menangis di kelas karena ada orang tua yang marah-marah karena dia jual stiker. Saya mau ketemu dengan itu orang tuanya si anak yang orang tua yang marah-marah ini." Dia bilang begitu. Jadi saya pun teman wali kelas ini bilang begini, "Sudah Bapak, kalau begitu ini saya coba dulu mediasi, saya coba dulu bicara dengan orang tuanya si B yang katanya marah-marah ini. Bagaimana hasilnya? Kalau memang perlu di mediasi, kami guru akan memediasi Bapak ketemu si orang tua A bertemu dengan orang tua B." Nah, ketika dalam pembicaraan saat mereka menjemput anak, itu kebetulan orang tuanya B itu yang datang duluan. Nah, orang tuanya B itu yang datang duluan. Jadi teman wali kelas nih ada panggil, "Bapak mari dulu karena tadi pagi ada kasus begini-begini. Menurut anak-anak seperti ini." Terus si bapak ini bilang begini, "Oh salah itu ibu, saya tidak masuk dalam kelas. Saya cuma berdiri di depan kelas dan saya panggil anak saya, lalu saya wanti-wanti bilang tidak boleh beli stiker, lebih baik beli makan. Karena stiker itu tidak ada gunanya." Jadi ini ibu wali kelas bilang, "Kalau memang Bapak hanya berdiri di depan kelas dan Bapak menyarankan ke anak Bapak untuk tidak beli stiker, kenapa si A yang menjual stiker dalam kelas sampai menangis? Aneh toh, kalau Bapak tidak mengungkapkan sesuatu yang bikin si A ini menangis." Nah, sementara menurut anak-anak di kelas, Bapak itu bukan berdiri di pintu kelas saja, tapi masuk dalam kelas dan mengintimidasi ini anak. Sementara wali kelas bilang begini, "Selama ini saya sudah tahu bahwa si A ini menjual stiker, tapi sepanjang pemantauan saya, dia tidak pernah memaksa. Dan ada hal positif dari dia belajar menjual itu. Kenapa Bapak tidak lihat itu?" Nah, saat bicara dengan orang tua si B ini,
orang tua si A datang. Orang tua si A datang dan mereka sempat berdebat, tapi pada akhirnya si orang tua B ini memang minta maaf. Dia memang tidak mengakui bahwa dia masuk di dalam kelas dan mengintimidasi ini anak. Sementara meskipun anak-anak di dalam kelas bilang begitu ya, tapi dia tetap tidak mengakui. Lalu si bapaknya si A ini sedikit lebih bijak, dia bilang ya sudahlah, masalah ini sudah selesai, saya sudah tahu, tapi sebisa mungkin jangan diulangi. Ada bapak ibu guru di sekolah, kalau ada masalah sampaikan ke bapak ibu guru. Jangan langsung marah-marah terus mengganggu psikologi anak saat dia mau mengawali hari untuk belajar. Nah gitu. Kemana itu bisa, dan semuanya terselesaikan dengan baik, lalu saling minta maaf, itu sah. Bagaimana nih, bisa pakai itu atau tidak? Iya, Bisa. Karena masalahnya sudah terselesaikan tuh. Iya. Oke. Nah, kalau kita mau lihat dia punya unsur dilema nih, dilema apa lawan apa begitu. Coba kita lihat ya. Sehingga nanti ada uji keputusan yang diambil itu ada. Betul, Kemudian iya. dan refleksinya ada. Iya. Apakah rasa keadilan versus rasa kasihan? Kasihan. Individu versus kelompok tidak mungkin ya. Iya. Kebenaran versus kesetiaan tidak. Jangka pendek versus jangka panjang. Lebih pada rasa keadilan kah? Mungkin yang dituntut tadi ini orang tua si B itu yang dia itu keadilan kah atau bagaimana? Iya sayang. Ada pintar. Kalau keadilan dan kasihan, keadilan dan kasihan. Pas kok, tapi ya. Boleh. Kita sendiri bingung nih. Keadilan dan kasihan. Keadilan nih kan yang mengalami dilema ini Pak guru kelas ya, bukan Pak Ibu. Iya. Ya. Guru kelas. Dilemanya antara apa dengan apa begitu. Nah, itu dia. Dilemanya karena memang benar juga kalau yang dibicara yang orang tua B yang ngomong itu kan dia tidak mau dia punya anak sia-siakan dia punya uang di stiker, lebih baik beli makan gitu kan, yang diinginkan orang tuanya. Sedangkan juga tidak salah juga kalau anak yang A itu berjualan juga, toh dia tidak memaksa. Mungkin dia juga didorong orang tuanya supaya bisa berwirausaha dari kecil-kecil. Ya toh berarti benar versus benar. Ini memang benar di antara benar begitu. Nah, nanti tinggal dia punya paradigmanya itu di mana nih? Paradigma keadilan kah versus rasa kasihan kah? Keadilan lawan rasa kasihan. Iya, itu saja ya. Iya. Keadilannya itu karena dia tidak memaksa toh. Keadilan kalau kita melihatnya sih dia tidak memaksa ya, si A tidak memaksa, tapi kenapa dia nangis di kelas? Olah kan dia diintimidasi. Iya.
Maka dia butuh keadilan toh Heeh. dan rasa kasihan. Saya rasa itu sudah Mama. Benar. Keadilan versus kasihan ya, Iya. empati begitu. Mm-mm. Oke deh. Nah, tapi kita harus mampu menjelaskan nih kenapa rasa keadilan versus rasa kasihan. Itu tugas kita. Kalau kita pilih ini. Eh, ya, Iya. ya di satu pihak juga kalau saya sebagai guru kelas ya, saya coba mengumpamakan diri saya ada di guru kelas, saya juga pasti kasihan juga dengan bapak itu, pasti sudah terpojok juga. Karena maksudnya bapaknya si B itu karena memang dia sudah terpojok makanya dia tidak ada pengakuan lagi toh. Tapi Iya. sebenarnya dia lakukan itu juga berdasarkan ya dia sebagai orang tua dia punya prinsip saya kasih uang ke anak jajan sebaiknya jajan makanan daripada jajan stiker yang tidak punya manfaat gitu. Itu Jadi kan versinya dia bilang tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya kalau dia mau lihat dari sisi yang anak-anaknya ada sisi manfaatnya dari itu stiker. Mungkin dari itu stiker anak-anak bermain stiker, mereka bermain berdialog menggunakan itu stiker. Dari situ mereka sebenarnya sedang belajar kosakata yang baik sebenarnya. Tapi orang tua tidak membaca itu. Nah, itu dia. Oke deh, jadi rasa keadilan versus rasa kasihan. Cuman harus Iya. mampu menjelaskan rasa keadilannya tuh di bagian mana, kasihannya tuh di mana. Kayaknya nanti kita coba pikirkan itu ya, Bu Sulastri Vera. Kita kayaknya harus terus nih, kalau soalnya nanti kita tertahan di sini terus. Iya. Di etika ini. Oke, lanjut Kak. Oke deh. Nah, kita berarti checklist Kak, Ibu Vera dia punya bagian. Itu. Berarti nanti Bu Sulastri yang punya cerita nih. Bu Sulastri yang perlu mendeskripsikan ya, menjabarkan ya kita punya kasus nih. Kan pastinya ketika kita mau presentasi kasusnya ini, baru kita tampilkan kita punya hasil analisis. Nanti kita sambil tambahkan apa yang harus kita tambahkan. Dari apa yang kita tambahkan, Ibu Sulasti tinggal menyaring apakah cocok atau tidak begitu. Iya. Boleh. Oke deh, jadi studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ya. Iya. Oke. Lalu studi kasus memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika ya. Tadi ya rasa keadilan versus kasihan. Iya. Lalu memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Nah, Ibu guru ini nih dia keputusan yang dia ambil tuh berbasis pada prinsip yang mana nih? Prinsip aturan kah? Hasil akhir kah? Ataukah berbasis peduli, rasa peduli? Kalau menurut ibu-ibu berdua, kita baca dulu materi. Iya. Baca dulu materi. Aduh. Sepertinya dia empati ya. Iya, dia empati pada anak yang jual stiker itu. Jualan stiker. Iya. Tapi bisa juga dia berpegang pada aturan karena dia tidak aturannya kan kalau sudah jam belajar orang tua tidak bisa sembarang masuk dalam kelas kan? Benar. Oke. Itu juga ada benarnya. Iya. Ada aturan. Jadi dia mengambil keputusan itu berdasarkan aturan kah? Yang dia mempertemukan mempertemukan orang tua itu, dia mau mediasi itu apakah berdasarkan aturan sekolah? Karena kalau menurut saya seperti yang tadi kejadiannya Leon itu,
Iya, Kalau iya. sampai orang tua sudah ini turun campur tangan, berarti orang tua dari kedua belah pihak itu harus dihadirkan. Dan kebetulan orang tua itu dia hadir ya, dari Iya, yang penjual stiker itu. iya. Jadi saya rasa itu sudah Ya, ini jadi untuk prinsip berarti dia rule based thinking kah atau care based thinking? saya pikir Oh, rule based thinking ya, sesuai aturan yang ada. iya, iya, iya. Heeh. Oke, oke. Oke. Mm-mm. Berarti kita lanjut ya. Iya, Oke. 9 langkah pengujian apakah memuat? itu memuat 9 semua. langkah pengujian, kita lihat kembali nih langkah-langkah pengujian. Iya, Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Menentukan siapa yang terlibat. Saya pikir ini ya dia siapa-siapa yang terlibat dalam situasi ya kan dia mencari tahu. Lalu saya pikir ibu guru itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. iya, Ya kan dia menanyakan ke anak-anak ya. data-data itu tidak hanya dari si A Mm-mm. dan si B tapi dari seisi kelas kan Iya, ya mencari data. Lalu pengujian benar salah. mm-mm. Saya pikir iya pasti ya tidak mungkin dia tidak ini sampai dia ada pertanyaan bilang memangnya ini kalau Bapak tidak masuk ke dalam kelas hanya di pintu saja tapi kenapa anak ini Anak menangis? ini Itu senang. saya pikir Iya, dia Iya. pengujian itu intuisinya dia. uji. Iya. Iya, Masuk, itu iya. yang disebut dengan uji legal Iya, dan regulasi. iya. Iya, Lalu tahap kelima saya mencatat. Pengujian benar-benar benar. Benar lawan benar ya. Mm. Pasti juga ya dia ada melakukan ini pengujian ini. Ya pasti. Sehingga dia tidak memberatkan si siswa yang menjual stiker itu kan. Ya, betul. Dia lebih membela siswa itu dibanding orang tua tersebut. Iya, betul. Iya. Lalu melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi mana ini? Berpikir hasil. Jalan keluar. Iya, ada pakai ya. Iya, Rule berpikir based hasil thinking. peraturan ya. Rule based Iya. thinking. Oke. Lalu investigasi opsi trilema. Opsi trilema. Trilema ini. Iya, dia ini ibu guru itu dia bilang bahwa dia mau memediasi tapi terlebih dahulu dia buat apa dulu kan ya dia bilang begitu toh tadi Ibu Sulastri kasih tahu dia Iya. mau cross check dulu dari orang tua B baru kalau bagaimana baru dia mediasi tapi tanpa sengaja kan ternyata kedua orang tua itu berjumpa di sekolah toh Iya. Iya. dia saat mengambil keputusan dia punya dua opsi. Mm-mm. Lalu dia buat keputusan dan keputusannya tadi tidak boleh ya ke depan orang tua. Iya. Tidak boleh karena ada aturannya toh. Iya, Kalau betul. harus. Iya. Nah, untuk Karena refleksi masih jam yang saya tidak sekolah. tahu. Nah, masih jam sekolah jadi urusannya harus Iya, dengan guru ya. ya. Dengan guru. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ini kita tidak tahu apakah Prinsip guru yang digunakan prinsip terhadap ini toh keselamatan siswa dan tanggung jawab. Iya. Sebagai institusi pendidikan. Iya. Itu prinsip yang dipakai. Iya. Ya, Mama ini sudah menulis kok. Sambil nih Kak. Sambil. Panjang lebar begini baru Mama bilang. Sambil. Kalau di checklist kan kita punya sampai poin 4 nih ada semua ya. Oke deh. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Yang kelima.
yang tak Memuat terduga. hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam kasus. Oke. Kalau bagi saya yang menarik itu adalah guru ini berpikir bahwa si A yang menjual stiker itu mungkin ya dalam dia punya benak ini anak ini nih kan apa ya tidak melakukan sesuatu yang salah, berjualan Iya. itu bukan sesuatu yang salah, begitu. Jadi itu hal-hal yang menarik sih yang Iya. lihat. Ataukah hal menarik ketika kita menganalisis studi kasus ini? Jangan sampai kita salah paham nih ini. Saya rasa itu sudah hal menarik yang itu yang dari mungkin guru itu dia menilai bahwa anak ini dia sudah belajar untuk apa? Berusaha ya, berwirausaha. Iya. Berusaha untuk menjual stiker. Ya. Itu kan tadi sempat ini Mama Sulastri sampaikan itu. Iya. Nah. Betul. Oke deh. Kenapa checklistnya hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu? Ada. Sebentar ini kita harus menyerahkan ini. Checklist ini. Habis ini kah? Iya. Habis ini langsung serahkan. Yang checklist ini saja. Oke, siap. Ya. Berarti nanti satu orang yang kirim atau kita masing-masing harus kirim? Satu orang saja rasa. Oke, siap. Berarti kemudian yang ke-7. Iya, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Iya. Kemudian ke-8, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Oke, siap. Oke. Adalah, masa kita bikin tidak ada. Kita ulang lagi, Kak? Memastikan semua tahapan itu sudah ada gitu. Boleh. Siap. Boleh, supaya beta. Apalagi yang tadi tuh ya, prinsip keadilan dengan ini nih. Prinsipnya keadilan versus kasihan. Kasihan atau empati ya. Iya, itu kita harus ini nih. Iya. Mampu mempertanggungjawabkan kita punya pilihan nih. Oke. Kita mulai sudah, Ibu. Iya. Ya, paradigma dilema etika. Tadi yang sudah kita sepakati tadi adalah keadilan versus empati ya. Iya. Ya. Kemudian uji legal. Terdapat ancaman ya. Di mana, Ibu? Uji legal yang mana, Ibu? Uji ini yang 9 pengujian. Ya. 9 langkah pengujian itu yang tadi toh kita satu-satu Ya. tuh kita ada satu-satu tuh ada semua toh. Sudah Kak Mama? Oh, sudah ditulis, sudah direkam semua. Uji legal itu bagaimana? Terkait uji legal itu ada pelanggaran hukum atau ancaman kekerasan? Adakah? Pertanyaan penting di uji legal adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini? Dalam kasus ini? Ya. Ada toh. Nanti dia jadinya bukan nih, kalau dia ada berarti dia bukan dilema etika, Ibu, dia jadi bujukan moral. Oh. Nah, ini bujukan moral atau dilema etika? Dia dilema etika. Dia dilema, iya. Berarti tidak ada aspek pelanggaran hukum. Tidak ada. Hukumnya kita berbicara hukumnya bukan pelanggaran etika tapi pelanggaran hukum. Oh, ya. Aduh, ini saya semakin paham berarti. Karena hukum ini berarti berkaitan dengan ini apa hukum? Iya. Benar salah. Ya. Kalau dilema etika kan benar-benar. Benar, ya. Oke. Kalau uji regulasi tidak ada pelanggaran hukum. Dia pelanggaran peraturan atau kode etik. Ya. Ya, etikanya kan tidak boleh begitu. Oke. Ya.
Jadi Yang dia tidak kalau boleh masuk di dalam kelas tuh iya, jadi dia diuji regulasi, iya betul. Mm-mm. Lalu Kemudian uji uji intuisi, intuisi, iya. dia merasa takut toh? Maksudnya kita sebagai kalau misalnya kita menempatkan diri sebagai guru guru yang mengambil keputusan, iya betul, intuisinya sudah tepat tuh. Merasakan ada yang salah dengan situasi ini. Ya, karena apa? Karena kan anak itu kan menangis tadi tuh, berarti Ya, dia betul. merasa terancam ya. Iya, betul. Ya. Si anak itu merasa terancam. Kita harus tahu penyebabnya apa dulu juga. Kayaknya nih pengujian benar atau salah di dalam ini langkah-langkah nih lebih kepada kita ketika mau mengambil keputusan itu kita uji legal apakah yang masalah yang kita hadapi ini ada aspek pelanggaran hukum atau tidak. Lalu kita uji lagi regulasinya. Lalu kita uji lagi secara intuisi kita begitu. Secara intuisi nih kalau kita mengambil keputusan ini nih kita dicurigai tidak? Kita dipertanyakan tidak? Nah, tidak ya. Berarti uji intuisinya lolos. Berarti tadi uji intuisinya ya. Iya, betul. Ada yang salah. Makanya si A merasa terancam ini ya. Iya. Oke. Ya. Lalu kalau uji publikasi, kalau misalnya keputusan kita itu, keputusan guru itu dipublikasikan di media cetak, kira-kira dia akan dipersalahkan atau tidak? Kalau tidak dipersalahkan, maka dia punya keputusan itu sudah benar. Ya, kita coba bayangkan kalau misalnya kasus ini dipublikasikan, pasti tindakan guru itu, keputusan guru itu tidak salah ya. Kalau menurut Tidak saya. salah. Tidak Iya. salah. Iya. Jadi tidak salah dipublikasikan. Iya. Guru itu kan tidak mungkin dia menjadi tidak nyaman, pasti dia ini karena dia situasinya benar. Oke, uji panutan. Kalau misalnya ada seseorang yang menjadi panutan, misalnya dia punya kepala sekolah kah, siapakah, kira-kira kita bayangkan, ibu guru itu bayangkan dia kepala sekolahnya juga pasti mengambil keputusan yang sama dengan tadi yang dia mau memediasi orang tua itu, dan terakhirnya melarang orang tua tidak boleh masuk ke kelas. Ya. Oke deh, berarti 5 uji ini saya pikir sudah semua. Yang keenam masih ada. Uji keputusan tadi sudah. Keputusan panutan. Oh, sudah. Opsi trilema sudah ya, Mama tadi? Iya. Nah, iya. Keputusan juga sudah Sudah. Opsi trilema itu yang tadi yang ini bukan sesuatu yang salah kok. Opsi trilema nih yang mana? Ada. Tunggu. Mediasi. Sampai beta ada catat salah nih. Tadi apa opsi mediasi trilema. Oh, mediasi benar-benar. Orang tua itu. Ya, opsi di luar yang sempat terpikirkan ya. Itu ada. Iya. Kemudian berikutnya keputusan. Buat keputusan ya, guru itu sudah. Guru itu sudah membuat keputusan secara berani ya. Prinsip yang dipakai tadi sudah prinsip peduli dan tanggung jawab. Peduli terhadap keselamatan siswa dan tanggung jawab sebagai pendidik ya. Iya. Pendidik yang melindungi anak didik. Oke. Selesai. Tadi peduli terhadap keselamatan siswa dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab toh. Nah, peduli terhadap keselamatan siswa dan tanggung jawab sebagai pendidik yang melindungi hak siswa kah, hak anak kah? Iya. Terhadap well-being, kesejahteraan psikologis anak. Iya. Oke, mantap sudah. Berarti bisa langsung diserahkan.
Ya. Dek. Jangan. Psikolog. Iya, sebentar toh. Beta bagi lagi kalau memang setuju jangan sampai beta juga bablas lah. Ya, dilengkapi Siap, lagi toh. Jurnal Ya. siap. psikologi. Oke. Nanti kalau misalnya untuk presentasi Bu Sulasri, nanti kan tinggal kita dapat cerita dari Bu Sulasri. Nanti kita tinggal berbagi tugas. Ada yang mau membuat kanvanya, presentasinya. Ceritanya kan dari Bu Sulasri sudah. Ya. Ada. Daftar checklistnya juga sudah. Tinggal kita harus buat presentasinya tuh untuk besok. Ya. Presentasi itu. Nanti tinggal saya atau Ibu Vera Kak, kita tinggal baku sweet apa ya buat presentasinya. Ya. Kalau saya langsung jujur memang nih Ibu Vera. Besok saya ada rapat capsek dari pagi. Aduh. Jadi Ya, tidak apa-apa. saya Nanti siap Mama mengikuti. ini kirim sama materi saya ke Canva. Iya, kan ceritanya dari Bu Sulasri toh, itu kan yang nanti Iya. akan dimasukkan di dalam kita punya presentasi. Siap. Oke deh. Ya. Mama rangkum dulu, dibuatkan grup Kak Boleh. kita, supaya kita bisa diskusi Iya, sampai malam. Nanti Mama tolong. Tuntas. Boleh. Ternyata ya kita belajar ini dilema etika nih Jo. Ternyata mau pengambilan keputusan langkah panjang sekali. Sudah panjang sekali ini Sedangkan di situasi nyata kita harus ambil keputusan nih, tidak pikir-pikir kita potong jalan. Potong tidak banyak mungkin potong jalan. Iya. Ini menyangkut masalah sudah harus segera terselesaikan. Kita mau uji publikasi, uji ini. Sudah. Aduh. Kita potong jalan. Langsung selesaikan memang. Sama Tapi tuh kita dengan guru-guru nih sudah terbiasa menghadapi yang ini nih. Mau dilema etika kah, mau rujukan moral kah. Aduh. Bu Sulasri aman kok. Aman. Kalau sende aman pasti bisa teriak nih. Untuk sementara aman dulu. Tadi kita diskusi sampai jam berapa ya? Bilang sampai 3 jam. 3 jam. 3 jam itu dari mulai tadi, Adi. 3 jam itu dari mulai tadi, mulai kita pun kegiatan nih, bukan hanya mulai diskusi saja. Oke. Berarti jam 3 sampai jam 6 Ini 6 sampai jam 6. Jadi beta ini sebelum checklist daftar tugas tadi, beta buatkan dia punya cerita dulu Iya, betul. Aduh, boleh. saya mengarang lagi bahasa nih. Mengarang cerita, Nanti Ibu Vera yang memperbaiki. Ibu Vera kayaknya orang bahasa toh, jadi nanti Ibu Vera yang memperbaiki pembahasan. Ya, benar. Baru kita nih kalau sudah biasa cerita suruh cerita ulang lupa. Lupa ya. Dia punya kronologisnya berubah. Lupa. Ini mau bagaimana? Aduh. Terus kalau kita bercerita secara langsung tuh kayaknya lebih teratur begitu, tapi giliran dituliskan itu menjadi berantakan. Justru itu nih. Benar. Gimana ya? Aduh. Kasus.
Mandi bah. Itu. Membahasakan tadi nih yang susah lah. Sudah Mama Semangat, tulis begitu. Nanti Ina Iya. Vera perbaiki ya Adi ya. Ya, pokoknya Mama cerita pakai campur aduk bahasa juga tidak masalah. Ibu Vera Siap, bisa siap. ubah jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Inggris. Bisa. Siap. Jadi baru kita kasih nama grup ini apa ya? Kegiatan modul 3.1 saja. Ya, betul. Rumit ya belajar ini nih. Aduh. Lumayan. Tapi tadi Bapak Fasil bilang ketemu nilai ini pretest bagus-bagus tuh. Oh, Aduh. padahal nih. Iya, padahal beta nih sikat hantam. Dapat ketemu Baru jawab kita kan berdasarkan bingung, toh. pengalaman sama tahu leh. Terus dia punya bahasa dong, juga kan bahasa yang masih asing di telinga kita. Kan kita belum pelajari modulnya toh, Ibu. Panjang lebar lagi nih, astaga. Iya. Saya juga tanya di saya punya teman yang sudah guru penggerak. Ini apa bujukan moral dilema etika ini apa maksudnya? Iya. Hanya skill sedikit-sedikit jadi saya rai-rai sesudah. Jawab saja sudah. Tidak boleh kasih jatuh. Tidak boleh kasih jatuh. Tidak boleh kasih tumpah. Nanti mama mengerti. Tunggu ada main di sini. Tunggu mama taruh tempat. Ada main di sini saja. Tidak boleh kasih tumpah. Jelas, tidak boleh lempar. Kayaknya kita habis paling pertama nih. Bapak Fasil belum panggil-panggil deh berarti. Kita habis. Thank you, Bu Vera. Iya. Saya sudah WA ini ya, Mama. Ya. Saya sudah buat ini grup. Iya. Ibu Vera di mana? SD mana? Di SMP. Oh, SMP. Oh, iya. Itu hari di SMP 6, terus baru saya pindah di SMP 14. SMP 14 di mana? Di Ani, dia punya nama nih apa ya? Nomor Daun Sabu naik ke atas. Nah, awalnya di SMP 6 dengan aturan yang begitu ketat. Begitu pindah di SMP 14, wes. Beda. Kita jadi merdeka. Waduh. Kalau di SMP 6 itu kan kami dengan Pak Beni Mauko. Beliau banyak sekali kegiatan, jadi aduh. Kami bergerak terus kalau di SMP 6. Datang ke SMP 14 nih, aduh. Hanya dari ruang guru ke kelas, dari kelas kembali ruang guru, terus pulang rumah. Ya begitu tuh memang enak. Tapi tanpa ketemu sadari itu apa ya namanya? Mematikan ketemu kreativitas. Iya. Makanya saya ada baru mau tanya nih. Benar, Mama. Perasaan bagaimana lebih memilih apa? Memang betul, santai iya, tapi hilang semua itu ilmu-ilmu yang kali lalu ketemu ini. Benar, Mama. Dan kalau lama kelamaan bukan hilang lah, dia mati.
mati. Betul. Karena zona nyaman tuh Apalagi bisa ini, ya, apalagi guru penggerak di situ hanya saya saja. Yang lain aduh, tidak ada. tantangan. Wih, luar biasa. Ibu Vera berani bikin apa-apa dan dong bilang, kepala sekolah sah. Aduh, luar biasa itu bahasa terlalu banyak sampai saya tutup telinga. Dia selar lewat dari kepala sekolah sudah santai-santai. Itu sudah benar, Ibu. Itu benar. Kemarin kan saya buat ini penerapan MPLS itu kan berbeda dari sebelumnya Iya. toh. Tapi sebenarnya ini di sekolah yang terdahulu kami sudah buat itu. Ya, itu Dan kami anggap hal yang biasa itu. Iya. Jadi saya agak ini buat hal yang lebih baru lagi di sekolah yang baru ini. Iya. Waduh, luar biasa dong pembahasa ini. Seolah-olah saya sudah ambil alih di situ. Padahal itu atas izin kepala sekolah yang minta. Waduh, Ibu. Saya sampai tidak mau terlibat di segala macam kegiatan. Benar. Saya sampai menolak kegiatan ini. Saya bilang saya ada kegiatan guru penggerak. Padahal sebenarnya bisa sih, cuma ya itu. Iya. Kita bertabrakan nih dengan berani dan ini, tapi bahasa-bahasa yang datang mematikan kita juga. Iya. Kesian. Kita mau bergerak, saya jadi serba salah kan. Tidak tahu ini dilema apa yang saya hadapi. Bujukan moral Ibu, itu bujukan. Bujukan untuk tidak bergerak. Iya, yang seharusnya kita harus bergerak, akhirnya tidak bergerak. Saya baru mengubah ini baru mengubah lingkungan bagian lobi sekolah dengan agak di belakang sedikit, mengubah dia punya penampilan jadi ada taman, ada apa begitu. Itu sudah luar biasa bahasanya. Ngeri ya. Tapi Jadi ada beberapa teman yang turut bekerja, mau begitu. Kita juga supaya sekolah itu tampak ya tidak gersang lagi, ada kehidupan begitulah. Iya. Jadi sekarang penampilan depan itu sudah bagus, terus sudah ada taman di belakangnya. Cuman yang berikutnya lagi ada minta lagi untuk buat ini, saya bilang mama saya minta istirahat sebentar karena ada kegiatan CGT. Ibu nih, jangan begitu nanti potensinya jadinya mati, kasihan. Sudah biar sudah. Saya X dulu dari semua kegiatan. Aduh, bahaya. Memang yang kalau kayak kita kegiatan CGT, kita gabung-gabung begitu kan, guru-guru yang lain kalau mereka curhat tuh, kasihan juga ya. Karena nanti dianggap mau jadi kepala sekolah begitu. Jadi kepala iya, sedikit-sedikit bilang ini pasti mau jadi kepala sekolah. Saya tidak merasa bahwa saya ikut itu karena saya mau jadi kepala sekolah, tidak. Saya kan cuma ikut saja kegiatan yang untuk pengembangan diri. Kebetulan saya ikut terus lolos. Ya sudah ikut sudah terus toh. Jadi saya sempat bertengkar, bukan bertengkar sih, saya sempat agak dengan nada kasar dan saya sampaikan itu. Pernah saya sampaikan itu. Ada teman guru ya. Pernah dia buang bahasa begitu, tapi saya langsung cut dia dengan bahwa saya tidak ada niat sama sekali untuk jadi kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu mau ikut ini kegiatan ini silakan tes. Kalau lolos ya silakan ikut. Saya ulang gitu supaya tahu ini sangat bermanfaat buat kita. Setelah saya ikut itu, saya rasa aduh ini memang kita harus belajar tentang ini. Banyak yang mulai dari pembuatan perangkat lah. Belum lagi tentang penyelesaian masalah kemarin itu. Ini luar biasa.
tentang Makanya Bu Vera, ini kan seharusnya kepala sekolah tuh wajib dapat begini. benar. Saya nih mau ikut ini nih karena saya rasa Iya. saya penggerak utama di sekolah, maksudnya bukan Iya. karena hanya ini. Tapi kan betul kan Bu Vera, kalau Bu Vera punya Iya. kepala sekolah tidak bergerak duluan kan Bu Vera akhirnya mau maju salah, mundur juga salah. Benar. Si malakama kan kita. Mm-mm. Tapi kalau kepala sekolahnya tuh kuat, nah Iya. dia menggerakkan roda di sekolah. Kalau dia juga tahu hal-hal begini kan dia bisa menggerakkan sekolah itu. Tapi kalau tidak ya sudah. Nuansa yang di sekolah tuh jadi nuansa saling mencurigai satu dengan yang lain. Aduh, kesian. Orang mengembangkan diri juga salah. Aduh, memang di situ, saya bilang ini saya harus siapkan hati yang seluas samudra dalam lautan. Benar. Itu quotes yang apa? Kalau kita mau ubah dunia tuh harus mulai dari mengubah diri kita sendiri. Memang dilaksanakan tuh kalau misalnya suasananya mendukung tuh enak ya Bu Fer. Iya, benar. Ini tantangan besar buat kita yang tidak didukung. Tapi kepala sekolah itu dia sangat mendukung. Dan dia sangat mau kalau saya itu harus masuk di sini, semua kegiatan saya ada. Tapi saya yang menolak, saya bilang, Mama jangan. Saya masih ada kegiatan ini sangat repot. Kalau bisa kasih kesempatan buat teman yang lain. Jadi saya cuma sampaikan ke beliau seperti itu supaya beliau jangan kasih kegiatan semua tumpuk ke saya begitu. Luar biasa. Tahu Bu Fer satu saat jadi kepala sekolah kan ya. Saya tidak berniat. Tidak berniat tapi kalau sudah ada panggilan. Cuma ilmunya saja yang mau saya ambil dapat. Memang sangat bagus. Iya. Biasa. Iya. Makanya saya punya teman waktu itu dia ikut grup penggerak, habis itu saya bilang, kayaknya saya harus ikut juga nih, bagus nih. Bagus. Saya dapat ilmu-ilmunya. Setelah belajar, wah ternyata ini makin memperkuat peran sebagai kepala sekolah. Makanya saya berpikir kenapa tidak semua kepala sekolah dapat begini. Iya. Iya. Tapi ini ternyata dibatasi usia. Oh. Makanya tidak semua kepala sekolah bisa ini. Yang usia 50 kayak berapa itu tidak bisa ikut lagi. Oh. Ya, sehingga ini kepala sekolah saya itu dia tidak bisa ikut. Oh. Sayang sekali ya. Iya. Padahal jika diizinkan saja coba kepala sekolah dong ikut. Iya. Karena pada kenyataannya banyak kepala sekolah yang tidak paham betul. Benar. Terutama tentang supervisi, tentang dia punya namanya. Sampai pada pengambilan keputusan ini saja masih banyak kepala sekolah yang benar-benar tidak paham. Jangan itu Ibu Sulastri berdiri di situ hanya sebagai berdasarkan pengalaman. Iya. Kita yang belajar saja masih bingung tuh tadi. Saya saja sudah pelajari. Tadi Ibu Sally bilang apa? Oh ternyata harus ada praduga benar-benar dan benar salah. Itu saya tidak perhatikan itu malah. Saya lebih perhatikan yang 9 langkah dan 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip. Itu yang saya baca. Aduh. Jadi yang salah satu kompetensi kepala sekolah itu kan kematangan emosional tuh. Itu saya rasa masih terlalu banyak yang belum matang. Walaupun secara usia tuh sudah lebih ini, tapi belum matang secara emosional. Itu yang disayangkan. Padahal itu sangat penting tuh. Dia malah kompetensi nomor 1. Kalau untuk sekolah itu nomor 1. Jadi aduh. Luar biasa. Kematangan dan kecerdasan emosional itu memang masih sangat kurang. Iya. Ibu Sulastri jangan curhat ya. Jangan curhat. Pokoknya hanya kakak yang tahu. Aduh. Tapi begitu. Bagaimana? Tapi saya mau terima.
Kita Ketika punya sudah selesai kah? belum, sambil nih jangan ada pergerakan. Kita bingung membahasakan ini cerita tadi nih. Checklist dong, isi checklist habis. Selamat taruh. Kacau. Iya. Saya itu kadang bingung kalau misalnya rapat kayak saya bilang, aduh, kenapa kita nih membicarakan hal yang tidak esensial. Kalau ada nih, Kayaknya Ibu Sherly harus jadi pioner itu. aduh, pusing saya. Jadi Iya. apa ya? Ketika rapat kepala sekolah tuh bicaralah hal-hal yang benar-benar esensial Mama untuk Anja. kepentingan Berarti pendidikan. Jangan lain-lain lagi yang Jadi dibicarakan. kita nih Ibu Sulastri, kita yang beberapa orang yang agak-agak ini cuman segelintir di antara yang lain. Yang lain ini kan mungkin sudah fix mindset Bu Sulastri. Sedangkan saya, Suster Kanosa, itu kan dia frontal toh. Nah, itu kita dua nih yang sepikiran begitu. Beberapa capsek muda itu juga kita sepikiran, kita begitu. Terus kita nih MKKS itu kan seharusnya tuh seperti nih kelompok kerja guru, ada sesuatu yang kita kembangkan begitu toh. Jangan hanya datang ngomong ulang-alik, bahkan kita hanya bicara masalah baju seragam apa segala, aduh saya pusing. Iya. Ada separuh yang pergi di situ hanya untuk foto sebagai bukti fisik langsung menghilang. Iya. Aduh, itu yang bikin kacau sudah. Kalau menurut saya lebih baik Ibu Sherly sebagai narasumber untuk ini materi-materi yang kita dapat ini dibagikan lagi ke kepala sekolah. Begitu, Bu Vera. Lebih baik gitu. Kita nih berhadapan dengan ya pengurus-pengurus dong yang sudah ini sesepuh dong. Iya, benar. Program tidak ada program pengembangan diri. Jadi ini memang ada pemilihan badan pengurus yang baru. Itu nanti kita pikirkan untuk harus ini ya, harus ilmu itu kan harus didapat semua kepala sekolah tuh. Jadi ini kemarin itu di sekolah saya yang waktu kita berbagi tentang budaya positif itu. Disiplin positif. Disiplin positif. Waktu itu kan kami kan setiap kombel atau setiap guru mata pelajaran atau MGMP itu dia harus ada satu kegiatan yang berbagi praktik baik ke teman-teman yang lain. Nah, selama ini kan mereka punya berbagi praktik baik ini kuisis, kahot. Ini kan saya sudah pakai sudah lama dari waktu kita masih pandemi. Karena itu bagi mereka hal yang baru. Iya. Word itu mereka merasa itu hal yang baru. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa kita harus belajar ini? Terus waktu itu mereka bilang dari bahasa Inggris silakan berbagi. Nah, pas ada kami punya aksi nyata tentang disiplin positif. Maka saya berbagi itu di Kombel. Begitu masuk sesi tanya jawab, ada yang bilang begini. Saya rasa ini tidak penting bagi saya. Astaga. Aduh, kacau. Tidak penting. Oke, baik Mama. Jadi menurut Mama yang penting itu yang seperti apa? Dia bilang, oh yang bagi saya itu yang pembuatan modul ajar terus apalagi kuisis kah? Ini kahot kah? Dia bilang begitu. Begitu yang saya mau, bukan yang kayak ini. Ini buat apa? Saya dalam hati saya bilang begini, Mama ini terkait pembinaan karakter untuk kita. Saya rasa ini sangat penting, saya bilang begitu. Terus dia bilang lagi, kalau saya biasa mengajar di kelas, saya sudah berkomitmen dengan siswa. Nah, komitmen yang Mama Ibu terapkan itu yang seperti apa? Saya sudah komitmen dengan siswa harus dengar saya waktu saya sementara mengajar. Kemudian mereka
mengikuti apa yang saya ajarkan, bilang begitu. Oke, jadi baik Mama, selama berlangsungnya pembelajaran, apakah siswa duduk tenang ataukah masih ada yang masuk keluar? Oh iya, memang ada yang masuk keluar. Beta langsung, oh iya, baik Mama. Komitmen Mama itu hanya berlaku untuk beberapa siswa saja. Siswa yang lain itu kan ternyata dia masuk keluar. Iya, tapi kan berjalan dengan baik, dia bilang gitu. Oh iya. Jadi saya tidak mau terlalu memojokkan beliau karena beliau juga senior. Tidak apa-apa saya dipojokkan, tidak masalah. Jadi saya bilang, baik Mama, luar biasa apa yang sudah Mama terapkan itu juga hal yang baik. Saya bilang begitu. Ternyata apa yang sudah saya bagikan itu sudah dilakukan oleh Mama. Saya bilang gitu, luar biasa Mama. Terima kasih untuk yang saya sampaikan tadi memang agak sedikit berbeda dengan apa yang Mama terapkan di kelas. Saya bilang begitu. Saya hanya sampaikan begitu terus Beta langsung close. Betul. Aduh. Saya langsung close. Terus saya bicara lagi dengan beberapa teman. Ternyata teman yang dari kesiswaan semua bersedia untuk buat saya berbagi tentang disiplin positif. Maka kami ulang lagi besoknya, kami rekam ulang. Aduh, Ibu. Benar, Ibu. Aduh, Ibu dong suasana sekolah ternyata begini nih. Luar biasa. Makanya saya kadang ini. Tidak apa-apa Bu, itu namanya kerja keras. Saya juga maklumi. Dulu kami pernah begitu, pulang sampai 3 kali. Bahkan kemarin ada ya, tidak ada. Iya. Ibu dan tahan terus. Iya Bapak. Seru ya. Bapak, luar biasa. Waktu kali lalu yang yang diseminasi disiplin positif saja. Iya. Beta justru yang melengkapi beta pun kuota berbagi di online itu. Justru teman-teman guru dari Kabupaten Saburai Jua dan Kabupaten Kupang. Puji Tuhan lintas Karena di dalam sekolah aduh, no respect. Iya. Ampun. Jadi ulang sama ceritanya juga ulang. Buat yang pertama semua keluar, tiba-tiba semua keluar. Astaga. Jadi ya sudah beta mengalah, beta buat lagi yang kedua. Tunggu-tunggu pun itu link dibagikan dari 1 hari sebelumnya pun ternyata tidak hanya beberapa yang respon. Jadi ya beta berinisiatif untuk membagi ke teman-teman di luar dan puji Tuhan mereka merespon dengan baik ya. Saya pikir itu guru-guru di sekolah situ tuh yang Ibu Sulastri di Zoom itu tuh. Sondeka. Tidak. Jadi tidak semua itu Kakak. Kita senasib ya. Tapi baik Mama lewat ini daring. Kalau saya ini langsung tatap muka. Itu tidak penting buat saya. Langsung begitu. Aduh Ibu Vere, itu pemata semangat betul. Aduh, luar biasa. Iya, benar nih Ibu. Jadi besoknya saya jadwalkan ulang dengan teman-teman yang ternyata saya kebetulan di kesiswaan, jadi teman kesiswaan semua setuju karena mereka bilang ini bagus, ini ada segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah dengan guru BK. Mereka setuju
jadi kami merekam ulang, begitu. Jadi sekarang guru BK kami yang di sekolah itu dia pakai itu untuk penyelesaian masalah. Ya. Awalnya mereka selesaikan masalah dengan hantam siswa ini, aduh Tuhan luar biasa. Tapi sekarang dia rangkul siswa itu dengan baik. Saya ajarkan kembali, dia tanyakan ini segitiga restitusi ini bagaimana. Saya ajarkan lagi, akhirnya beliau, saya mau pakai ini. Dan ada beberapa siswa yang ada masalah, dia bilang sudah terbuka semua siswanya, kemudian penyelesaian masalah juga selesai dengan baik, begitu. Iya. Ya. Nah, Ibu Vera menggerakkan yang mau bergerak saja ya. Iya. Yang tidak mau ya sudah tuh, kita lakukan bagian kita yang bisa kita lakukan. Padahal Ibu Serli tahu, ini kita punya pengelolaan kinerja sekarang, itu kan fokusnya ke disiplin positif. Nah, itu dia. Nah, itu modul yang harus kita pelajari itu ada segitiga restitusi. Teman-teman boleh gabung kembali di rumah sama. Oh iya, siap Pak. Siap Pak. Boleh. Oke. Gabung kembali ke rumah utama. Akhirnya guru yang bilang tidak penting itu nanti dia jadi penting deh, Bu. Dia ketemu batu. Sudah. Aduh,